Universitas Aisyah Yogyakarta, Bapak Agung Nugroho, AMG MPH. Yang kami hormati Pembina Himagiza Ibu Khairunisa Alfitri, SGZ MGZ. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta, Saudari Dina Amalia Setianida. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Open Recruitment Staff Himagiza, Saudari Nur Iftitah Hamsi. Serta yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman peserta pembuka dan sosialisasi Open Recruitment Staff Himagiza. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara pembuka dan sosialisasi Open Recruitment Staff Himagiza. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman peserta pembuka dan sosialisasi Open Recruitment Staff Himagiza, sebelum kita mulai rangkaian acara pada malam hari ini, perkenalkan saya Raisa Nismara selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada acara malam hari ini. Yang pertama pembuka, yang kedua pembacaan sambutan, yang ketiga pemaparan sosialisasi pengenalan divisi Himagiza, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembuka. Marilah kita buka dan kita awali kegiatan malam hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, acara kita dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Open Recruitment Staff Himagiza kepada Saudari Nur Iftitah Hamsi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Program Studi Gizi Bapak Agung Nugroho, AMG MPH. Yang saya hormati Pembina Himagiza Ibu Khairunisa Alfitri, SGZ MGZ. Dan yang saya hormati Ketua Umum Himagiza Saudari Dina Amalia Setianida, serta para teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan dan rohani untuk hadir pada Zoom meeting malam ini dalam rangka sosialisasi Oprek Himagiza. Selanjutnya, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara sosialisasi ini, serta kepada teman-teman panitia yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melancarkan acara ini. Saya Nur Iftitah Hamsi selaku Ketua Penyelenggaraan acara ini ingin menyampaikan ucapan maaf bila terdapat kekurangan selama berjalannya acara ini atau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hati ketika acara berlangsung. Mungkin itulah sedikit sambutan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ditimbulkan dan semoga ada ilmu yang bisa diambil dalam rangkaian acara yang berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Gizi Indonesia kepada Saudari Dina Amalia Setianida, dipersilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya bisa terdengar jelas kan?
Dengar. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Agung Nugroho selaku Kepala Program Studi Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Khairunisa Alfitri selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Gizi Unisa Yogyakarta. Yang saya hormati juga Ketua Pelaksana Oprek Himagisa, Saudari Nur Iftitah Hamsi, dan yang saya banggakan teman-teman panitia dan peserta Oprek pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul meskipun dalam forum online pada malam hari ini, yang kita harapkan nanti dari kegiatan ini kita bisa mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya gitu. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan, kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau lah kita bisa keluar dari zaman jahilah menuju zaman yang berkemajuan seperti saat ini. Seperti yang teman-teman tahu dari judulnya sendiri, ini adalah sosialisasi dan pembukaan dari Open Recruitment Himagisa. Oke. Yang kami harapkan dari teman-teman panitia sendiri dari adanya sosialisasi open recruitment ini, bagi teman-teman yang berminat untuk bergabung bersama Himagisa menjadi staf baru yang nantinya akan melanjutkan kepengurusan dari mungkin teman-teman 21 nanti yang akan lengser begitu pada periode ini. Jadi saya harap dari teman-teman peserta sendiri bisa seperti mendengarkan dengan baik tentang nanti itu bakal dijelasin Himagisa itu apa sih, divisinya ada apa aja sih, dan di setiap divisinya tuh tupoksinya tuh ada apa aja. Jadi nanti buat teman-teman yang mau join ke Himagisa udah tahu gitu mau arahnya kemana. Dan dari saya pribadi mengharapkan kepada teman-teman semuanya, mungkin bagi yang angkatan 23 yang belum bisa hadir atau join pada Zoom malam ini karena masih ada PESMAMA, saya harapkan buat ketersediaannya dan minatnya dan keinginannya untuk join ke Himagisa, karena disinilah wadah kita bisa saling berkomunikasi, mungkin juga bisa meningkatkan skill begitu. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian saya tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan kedua yang akan disampaikan oleh pembina Himpunan Mahasiswa Gizi Unisa kepada Ibu Khairunisa Alfitri, SGZN Gizi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf suara saya agak bindeng gitu ya, karena baru tidak enak badan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting di acara yang mungkin dinanti-nantikan gitu ya oleh teman-teman yang akan bergabung di Himagisa. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Oke, pertama saya yang terhormat saya ucapkan kepada Pak Agung selaku Ketua Program Studi Gizi Unisa, dan juga yang saya banggakan teman-teman Himagisa dan calon anggota Himagisa yang nanti akan melanjutkan estafet perjuangan di Himagisa. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan di sini gitu ya. Saya hanya akan menyampaikan bahwa di perkuliahan tidak hanya akademik saja yang dikejar oleh mahasiswa, tapi
ketika kita mengikuti organisasi, salah satunya adalah Himagisa gitu ya, itu akan melatih skill yang tidak ada di kegiatan akademik di perkuliahan. Banyak yang nanti akan eh, kita dapat, yang akan kalian dapat ketika mengikuti organisasi ya. Ada skill komunikasi, kemudian kerjasama, problem solving yang tidak mungkin tidak banyak kalian dapatkan ketika di akademik gitu. Jadi eh, saya harap dari teman-teman mungkin dari angkatan 2023 saya juga baru sadar dari tadi Dina menyampaikan bahwa oh ya ini tuh bareng sama Pespama gitu. Jadi saya lihat juga kok kayaknya nggak banyak atau mungkin nggak ada kali ya yang dari angkatan 23. Sayang sekali gitu ya, karena kegiatan sosialisasi ini berbarengan dengan kegiatan Pespama, sehingga sasarannya sebenarnya kan paling utama di angkatan 22 dan 23 gitu ya, dan di angkatan 23 belum bisa join, tapi mungkin nanti eh, bisa di-share juga hasil dari sosialisasi ini atau mungkin rekaman dari Zoom ini, sehingga nanti bisa menumbuhkan minat mereka untuk bisa bergabung di Himagisa, karena ya seperti yang tadi saya sampaikan, eh, ikut di Himagisa ataupun organisasi kemahasiswaan yang lain itu melatih skill kita yang tidak bisa didapatkan di kegiatan akademik. Selain itu juga ini menjadi bekal nanti ketika kalian lulus dari kuliah, melanjutkan bekerja, ataupun melanjutkan studi. Ketika kalian melanjutkan untuk bekerja ataupun studi itu ya apa ya, sebagian besar akan melewati proses wawancara gitu ya. Nah, di wawancara itu baik wawancara kerja ataupun wawancara beasiswa atau studi lanjut itu bukan hanya akademik saja yang akan ditanyakan oleh pewawancara ya. Jadi bukan hanya sekedar IP-nya ataupun prestasi akademik yang pernah diraih gitu, tapi kadang hal-hal kecil yang kita tidak sangka itu menjadi eh, bahan pertanyaan dan mungkin menjadi nilai plus bagi kita di mata pewawancara gitu ya. Sebagai contoh misalnya eh, saya pernah mendapatkan pengalaman gitu ya, ketika wawancara beasiswa. Sebenarnya pertanyaan yang simpel ya. Eh, Pencapaian terbesar apa yang pernah kamu lakukan gitu ya. Itu mungkin kadang mikir apa ya, selama ini kok saya akademik biasa saja gitu. Tapi eh, kita bisa menjawab dengan apa sih yang pernah saya capai mungkin di kegiatan organisasi. Misalnya seperti kemarin teman-teman Himagisa berhasil mengadakan atau melaksanakan ya Munas Ilmagi yang mungkin eh, kita nganggapnya kadang wah itu kayaknya bukan pencapaian yang eh, mungkin ya beberapa orang menganggapnya wah itu kan tapi bukan akademik, kayaknya kurang menjual gitu. Padahal bisa saja itu menjadi poin plus bagi kita di mata pewawancara bahwa oh ini berarti mereka soft skill-nya bagus atau mungkin eh, problem solving-nya bagus kan, pasti karena di kegiatan organisasi itu kan masalah pasti akan muncul ya, baik secara internal ataupun faktor eksternal, itu akan melatih kita bagaimana mengatasi masalah yang muncul gitu. Jadi saya harap eh, teman-teman yang masih ragu atau mungkin masih pikir-pikir lagi untuk join nggak ya, nanti takutnya mempengaruhi akademik saya, itu em, menurut saya patut untuk dicoba, karena harus balance ya antara akademik dan juga kegiatan organisasi supaya kita bisa melatih hard skill dan soft skill. Tapi nanti ketika kita sudah ikut organisasi, jangan kemudian kegiatan organisasi menjadi alasan kita untuk
apa ya, turun akademiknya gitu, karena itu juga menjadi apa ya, tantangan kita bagaimana memanage waktu, membagi waktu antara kegiatan akademik dan juga kegiatan organisasi gitu. Karena ini sudah dibuktikan oleh kakak tingkat kalian, ada yang menjadi eh, pengurus harian Hima, tapi dia juga IPK-nya bagus, bahkan IPK-nya 4 bulat gitu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang eh, apa ya, tidak tidak mungkin gitu. Jadi saya harap teman-teman tetap bisa balance antara akademik dan organisasi, kemudian juga jangan takut ketika ikut organisasi nanti mengganggu akademik gitu ya, karena teman-teman yang sudah ikut pun sudah merasakan gitu ya bahwa ya bagaimana caranya membagi waktunya itu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Khairunisa Alfitri SGZ Gizi yang telah memberikan sambutan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Prodi Studi Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta, sekaligus membuka acara resmi Open Recruitment Staff Hima Giza 2023-2024 kepada yang terhormat Bapak Agung Nugroho AMG MPH, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Khairunisa selaku pembina Hima Giza dan Ketua Hima Giza dan juga panitia penyelenggara Open Recruitment Hima Giza di malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu di Zoom meeting di malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, adik-adik, terima kasih malam hari ini ya panitia telah mengadakan untuk kegiatan Open Recruitment pengurus Hima Giza untuk periode berikutnya. Terima kasih saya sampaikan karena Hima Giza sebagai bagian dari organisasi yang ada di Universitas Aisyah Yogyakarta itu adalah salah satu juga unsur di dalam kegiatan pembelajaran. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nisa ya, apa sih sebetulnya keuntungan dari mengikuti atau terlibat juga di dalam organisasi. Saya nggak akan menambahkan banyak juga karena tadi sudah disampaikan oleh Mbak Khairunisa. Adik-adik, jadi yang perlu saya tambahkan adalah bahwa Hima Giza itu kalau di dalam kegiatan akreditasi itu juga menjadi bagian di mana kehidupan berorganisasi mahasiswa itu dilihat sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Kemarin contohnya adalah ketika kita mempunyai acara untuk mendengarkan keluh kesah dari mahasiswa, masukan dari mahasiswa terkait dengan bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung di Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, itu adalah contoh sebetulnya bagaimana Hima Giza itu menjadi kepanjangan tangan dari mahasiswa yang menyuarakan keinginan, harapan, dan banyak hal dari mahasiswa semuanya ya melalui perwakilan mereka di Hima Giza. Selanjutnya Hima Giza juga mempunyai peran penting ya di dalam bagaimana juga menjadi jembatan untuk bisa mahasiswa itu juga berprestasi
baik secara akademik ataupun non-akademik. Kalau di bagian-bagian kegiatan Himagisa itu kan ada bagaimana yang senior membantu yang junior gitu ya dalam memberikan pengalaman proses belajar mengajar, kemudian memfasilitasi kegiatan-kegiatan non-akademik yang juga menjadi tolok ukur prestasi dari sebuah universitas. Silahkan nanti adik-adik ya yang tertarik dengan kegiatan berorganisasi di Himagisa untuk bisa berperan serta mencurahkan tenaga dan pikiran, juga tentunya menyalurkan hobi ya dalam berorganisasi, karena itu mempunyai manfaat yang besar untuk kalian semua. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Khairunisa ya terkait dengan apa sih manfaat ikut atau terlibat di dalam kegiatan organisasi itu. Saya nggak akan panjang lebar ya, cukup saja apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Himagisa yang sudah menjadi bagian dari kehidupan di kampus kita yang organisasinya alhamdulillah sampai hari ini berjalan dengan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Silakan nanti yang penerus-penerusnya untuk bisa melanjutkan apa yang sudah diraih oleh pengurus sebelumnya dan menjadi nanti sekali lagi bagian dari kegiatan belajar mengajar dengan prestasi dan situasi yang lebih baik lagi. Ada kurangnya kami mohon maaf, jadi selanjutnya kami tetap akan menjadi partner ya, kita akan menjadi partner di dalam kegiatan kehidupan di kampus ya. Silahkan pokoknya nanti berkomunikasi dengan kami lewat pembina Himagisa untuk banyak kegiatan yang nanti akan kalian kreasikan. Semangat untuk kalian semua, terima kasih atas kerjasamanya, dan saya akhiri, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung Nugroho, AMG MPH yang telah menyampaikan sambutannya serta membuka acara resmi Open Recruitment Staff Himagisa 2023-2024. Sekarang acara sudah dibuka secara resmi, maka dari itu kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan sosialisasi pengenalan divisi Himagisa kepada panitia yang bertugas di persidangan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke dalam pemaparannya. Oke, next. Next. Jadi di Himagisa itu terdapat 6 divisi. Yang pertama, divisi internal, yang kedua ada divisi eksternal, yang ketiga ada divisi PSDM, yang keempat ada divisi media komunikasi, yang kelima ada divisi pengawas, dan yang keenam ada divisi finansial. Yang pertama untuk divisi internal. Divisi internal ini terdapat 6 program kerja. Yang pertama ada Open Recruitment, yaitu kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua beserta dengan anggota yang ingin bergabung menjadi bagian dari himpunan mahasiswa Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta atau Himagisa yang diadakan setiap tahun pada pergantian periode.
pada tahun ini itu periode 2023 dan 2000 sampai 2024 diadakan agendanya berupa pengisian formulir pendaftaran, tahap kedua diagendakan wawancara calon anggota Himagiza, yang ketiga ada penugasan, yang keempat ada FGD, dan yang terakhir itu pengumuman penerimaan staf Himagiza. Lalu open recruitment ini bisa diikuti untuk semua mahasiswa gizi Universitas Aisyah Yogyakarta, maksimal semester 5. Terus ada masa ta'aruf gizi. Masa ta'aruf gizi ini biasa diadakan di awal penyambutan mahasiswa baru, sekaligus salah satu program divisi internal Himagisa. Kegiatan ini merupakan pengenalan lingkungan kampus Universitas Aisyah Yogyakarta dari program studi gizi, mulai dari visi misi hingga kontrak belajarnya. Lalu ada musyawarah besar atau MUBAS. MUBAS ini adalah forum di mana anggota organisasi atau peserta yang terkait berkumpul untuk melakukan diskusi, pengambilan keputusan atau musyawarah yang berhubungan dengan tujuan, kebijakan, atau masalah penting yang mempengaruhi organisasi tersebut. Lalu ada seminar nasional. Seminar nasional ini biasa dilakukan untuk memberikan edukasi dan penyuluhan terkait gizi dan kesehatan dalam aspek tertentu dalam suatu proses belajar mengajar di perguruan tinggi yang sifatnya tetap tatap muka atau tidak tatap muka. Seminar merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa gizi. Lalu ada Hari Gizi Nasional atau HGN. HGN merupakan Hari Gizi Nasional yang kita peringati setiap tahunnya dengan memeriahkan berbagai macam acara lomba-lomba dan acara lainnya. Lalu ada Latihan Dasar Organisasi atau LDO, biasa juga digabungkan dengan acara makrab atau malam keakraban. Kegiatan ini dari sisi pemaparan materi oleh narasumber dan tanya jawab, kemudian disertai dengan FGD atau forum grup diskusi. Setelah itu dilanjutkan dengan rangkaian-rangkaian makrab lainnya. Lanjutnya ada divisi eksternal. Divisi eksternal itu ada 8 program kerja yang program kerjanya banyak tergabung dengan Ilmagi. Yang pertama itu ada Skyfi. Itu merupakan agenda tahunan diadakan oleh Ilmagi yang terdiri dari berbagai perlombaan, antara lain diet etik kontes, National Nutrition Olympiade, poster competition, LKTI, dan National Nutrition Summit. Lalu ada Ilmagi on Trip dan babak semifinal Skyfi Neutron, yaitu program kerja Ilmagi yang berupa kunjungan secara luring ke instansi atau perusahaan makanan yang bergerak di bidang makanan yang dilaksanakan pada saat acara nasional. Selanjutnya ada Pramunas dan LKMM Ilmagi. Pramusyawarah Nasional merupakan kegiatan pertemuan tengah tahun untuk membahas dan memaparkan laporan tengah tahun program kerja Ilmagi agar diketahui oleh seluruh pengurus dan anggota Ilmagi. LKMM atau Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa merupakan salah satu acara nasional Ilmagi dengan beracuan pada standar operasional prosedur yang telah dibuat oleh PSDM Ilmagi. Lalu ada Gizi Bakti Masyarakat yang merupakan salah satu program kerja dari Departemen Pengabdian Masyarakat Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia.
Kegiatan GBM ini merupakan kegiatan yang turun langsung ke masyarakat yang wajib dilakukan oleh lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Ilmagi. Kegiatan ini dilaksanakan bersifat sosial seperti edukasi dan penyuluhan gizi dan pelayanan kesehatan atau konsultasi gizi. Lalu ada bazar murah untuk masyarakat dan bakti sosial juga. Lalu ada GPI atau Gizi Peduli Indonesia yang merupakan salah satu program kerja Departemen Pengabdian Masyarakat Ilmagi yang berupa kegiatan dengan tujuan untuk membagikan hal-hal yang bermanfaat dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Lalu ada studi banding yang merupakan salah satu program kerja divisi eksternal yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan mengetahui lebih mendalam mengenai kegiatan atau program kerja dari himpunan lain, serta untuk menjalin hubungan baik dengan himpunan yang akan dituju. Lalu ada Musyawarah Nasional Ilmagi, yaitu pertemuan akhir untuk membahas dan memaparkan laporan akhir tahun Ilmagi untuk diketahui oleh seluruh pengurus dan anggota Ilmagi. Di dalamnya ada pembahasan ADART, PTO, dan GBHO, pemilihan Dewan Pertimbangan Agung, dan pemilihan Sekretaris Jenderal Ilmagi. Lalu ada Ilmagi Goslo Kampus atau IGTC yang merupakan program kerja turunan Ilmagi juga. Yang digunakan untuk memperkenalkan Ilmagi kepada mahasiswa baru. Lalu ada Rakernas yang merupakan kegiatan tahunan Ilmagi juga yang untuk mengawali periode kepengurusan baru dan bertujuan untuk merumuskan program kerja baru serta membentuk kader-kader baru. Selanjutnya, baik, selanjutnya ada divisi PSDM. Next. Untuk program kerja dari PSDM ini yang pertama itu ada Gisatak Podcast yang dimana kegiatan ini menyebarkan isu-isu mutakhir gizi kepada khalayak umum melalui media internet, bisa melalui Spotify atau Instagram, guna untuk memberikan kemudahan mengakses dan mendengarkan tanpa batasan waktu dan tempat. Yang kedua ada forum belajar bareng atau FBB. Itu kegiatannya tempat diskusi dan berbagi ilmu dengan membahas mata kuliah gizi. Yang ketiga ada aspirasi mahasiswa gizi. Kegiatannya itu merupakan wadah aspirasi mahasiswa gizi tentang kegiatan perkuliahan yang dijalani dan memperbaiki hal-hal yang masih menjadi kendala para mahasiswa. Selanjutnya, upgrading Himagisa atau Growth Forum merupakan meningkatkan mutu, pengetahuan, dan ilmu berorganisasi dari sebuah himpunan mahasiswa dalam membentuk individu yang memiliki jiwa integritas dan berkepemimpinan, serta membekali mereka dengan dunia organisasi dan kepemimpinan. Yang terakhir, Forum Pembekalan Mahasiswa Gizi atau Forkamgi. Kegiatan ini merupakan wadah mahasiswa gizi Unisa untuk meningkatkan pengetahuan dan pembekalan saat mengikuti kegiatan. Next. Untuk Gisatak ini bisa kita dengarkan di waktu senggang, mau di mana saja juga bisa. Next. Media komunikasi atau Medcom. Untuk Medcom ini, program kerjanya yang pertama itu ada kelas fotografi, yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan ilmu baru
dalam bidang fotografi, khususnya dalam foto produk. Yang kedua, lomba fotografi yang berkolaborasi dengan HGN, yaitu kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dalam kegiatan HGN yang digunakan sebagai wadah bagi mahasiswa UNISA dalam bidang fotografi. Yang ketiga, pembuatan video profil yang digunakan sebagai media komunikasi dalam penyampaian informasi tentang Himagisa ke masyarakat luas. Yang keempat, pengelolaan media sosial. Kegiatan ini mengelola seluruh media sosial baik Instagram, YouTube, dan yang lain. Next. Untuk sosial medianya kita bisa lihat di YouTube Himagisa Unisa dan Instagram himagisa.unisa. Next. Baik, selanjutnya ke divisi pengemas atau pengabdian masyarakat. Selanjutnya. Jadi untuk pengabdian masyarakat ini ada tiga proker, yaitu yang pertama ada mini survei, di mana mini survei ini berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan untuk meningkatkan skill yang dimiliki mahasiswa guna terjun langsung ke lapangan berupa pengabdian masyarakat. Selanjutnya ada Himagisa on Duty, yaitu kegiatan yang akan melakukan galang dana dari mahasiswa dan juga dari masyarakat umum, yang mana dana tersebut nantinya untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selanjutnya ada Nutri Action. Nutri Action ini merupakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus untuk membantu posyandu dalam pengukuran antropometri. Selanjutnya ke divisi finansial. Apa aja sih yang ada di divisi finansial ini sendiri? Jadi divisi finansial ini ada 4 proker. Yang pertama itu ada pembuatan PDH dan ID card, di mana PDH ini nantinya akan digunakan sebagai identitas atau tanda pengenal organisasi Himagisa ini sendiri. Kemudian yang kedua ada kewirausahaan, yaitu kegiatan menjual aneka macam merchandise gizi serta menjual aneka makanan atau snack yang kekinian. Penjualan ini nantinya dapat dilakukan secara online dan juga offline dengan sistem pre-order. Kemudian ada proker yaitu kunjungan industri, di mana kunjungan ini diadakan agar mahasiswa dapat mengetahui lebih jauh tentang cara kerja, kedisiplinan, tata tertib kerja, kemudian ada keselamatan kerja, kemudian mengetahui juga mesin-mesin industri yang ada pada industri tersebut apakah sudah memadai dan juga bagaimana hygiene sanitasinya. Kemudian yang terakhir ada paid promote. Paid promote ini merupakan aktivitas jual jasa atau mengiklankan, mempromosikan suatu barang atau jasa dari customer di media sosial seperti melalui Instagram. Selanjutnya. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan-kegiatan program kerja yang telah dilaksanakan oleh Himagisa. Itu ada MUBES, kemudian ada Gizi Bakti Masyarakat, kemudian ada MUNAS yang tahun ini dilaksanakan di Universitas Aisyah Yogyakarta, kemudian ada studi banding, kemudian juga ada GPI yang tahun ini dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor. Next. Selanjutnya juga ada musyawarah besar, kemudian juga ada growth forum, dan juga ada forum belajar bareng. Selanjutnya. Nah, gimana nih kalau kalian bergabung Hima ini, apa saja sih yang dapat kalian dapetin gitu. Nah, untuk apabila kalian gabung ke Hima ini, kalian bisa dapat banyak teman, relasi, kemudian juga waktu yang bermanfaat. Selanjutnya juga ada pengalaman yang berharga tentunya. Selanjutnya. Nah, untuk kapan sih bisa bergabung? Next. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai timeline oprek ya. Jadi untuk timeline oprek ini sendiri dimulai dari pendaftaran, itu dimulai pada tanggal 17 sampai 23 Desember 2023. Kemudian ada pembukaan sosialisasi, ini yang kita laksanakan
kita laksanakan hari ini, yaitu pada tanggal 19 Desember 2023. Kemudian nantinya pengumuman administrasi akan diumumkan pada tanggal 26 Desember 2023. Kemudian wawancara dimulai pada tanggal 27 sampai 28 Desember 2023 dan penugasan dimulai pada tanggal 29 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024. Dan nantinya pengumuman akhir ini akan diumumkan pada tanggal 5 Januari 2024. Jadi bagi teman-teman yang akan tertarik atau mau bergabung, langsung klik link oprek calon staf Himagisa 2023-2024. Selanjutnya. Baik, cukup sekian dari pemaparan proker dan juga penjelasan mengenai proker-proker dari Himagisa ini sendiri. Waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan kamera dan mikrofon dengan menyebutkan nama dan juga angkatannya. Saya ulangi, bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan kamera dan juga mikrofon dengan menyebutkan nama dan juga angkatannya. Dipersilahkan.
Baik, silakan untuk Saskia Oktaviani. Baik, izin bertanya dari saya Saskia Oktaviani dari angkatan 2022. Izin bertanya untuk penugasan eksternal itu contohnya kayak gimana ya? Terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Bisa raise hand. Pertanyaan sebelumnya ditampung dulu. Atau jika ada yang ingin bertanya juga melalui kolom chat juga bisa. Silakan. Untuk menunggu jawaban dari pertanyaan sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali mengenai timeline yang dibuka pendaftaran pada tanggal 17 sampai 23 Desember 2023. Lalu untuk pengumuman administrasinya itu
berada pada tanggal 26 Desember 2023 dan juga wawancaranya itu pada tanggal 27 sampai 28 Desember 2023 dan juga ada penugasan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024. Untuk pengumumannya pada tanggal 5 Januari 2024. Baik, untuk pertanyaan tadi bisa silahkan untuk dijawab. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya izin menjawab untuk pertanyaan dari Saskia tadi ya. Untuk mengenai penugasan. Mekanisme penugasan itu nanti akan diberitahukan kembali oleh panitia. Jadi ditunggu aja info dan kabar terbarunya, oke? Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bertanya pada kolom komentar. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke acara selanjutnya. Teman-teman panitia dan peserta pembuka dan sosialisasi Open Recruitment Staff Himagisa 2023-2024, kita tiba di penghujung acara yakni penutup pada acara pembukaan dan sosialisasi Open Recruitment Staff Himagisa 2023-2024. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia dan peserta pembuka dan sosialisasi Open Recruitment Staff Himagisa 2023-2024 yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Saya Raisa Nismara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi fisabilil haq. Wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.